Baik, sekarang kita bicara toxic dulu, boleh? Iya. Istilah toxic parents ini mulai ya terdengar karena dunia sedang membahas mental health atau masalah mental, ya. Namun kalau kita mau tahu apa sih definisinya toxic parent? Toxic parent adalah orang tua yang tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Nah, ini ya. Walaupun sebetulnya ya alasan kita ini orang tua ya, apa yang dilakukan semata-mata karena kasih sayang, tetapi pola asuh yang toksik membuat racun perkembangan mental dan fisik anak kayak gitu. Ya. Berikutnya kita akan ya jelaskan ciri-ciri toxic parents. Sudah siap Bapak Ibu? Coba cek masing-masing. Ya, disadari atau tidak, kita bisa saja menjadi toxic parent ya. Makanya itulah kita belajar ya, sehingga kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri toxic parents ya. Pertama, terlalu mengutamakan diri sendiri. Selalu saja kita menganggap bahwa pekerjaan kita itu paling penting dibanding anak. Ini sudah, kapan kita berpikir begitu? Sudah masuk pintu toxic parent. Apalagi ada kalimat, ya, ayahku nggak pernah ya bawa jalan-jalan aku. Ayah kerja tahu untuk kamu. Itu sudah pintu toxic parent, ya. Insya Allah. Nah, ini hati-hati, ya. Kemudian tak dapat memperlakukan anak dengan baik, benar dan pantas. Baik, benar dan pantas. Ya. Karena kadang-kadang kita orang tua ini sering sekali lupa bahwa anak kita itu ada proses umur. Kita selalu menganggap harusnya dia udah tahu dong. Gimana taunya? Orang baru hidup di dunia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dibandingkan kita yang mungkin ya 30 tahun gitu ya. Makanya kita perlu belajar. Mulailah untuk salaman dengan anak, tundukkan badan. Ya, mulailah. Mulailah juga pada saat tangan kita dicium olehnya, kita juga mencium tangannya. Bukan keharusan, tapi itu latihan untuk kita bisa memperlakukan anak dengan baik sebagai individu. Saya melatih diri saya begitu pada anak-anak, bahkan juga pada ya anak siapapun. Ya. Baik, kemudian apa? Kita sulit mengendalikan emosi. Ya. Anak nggak tidur siang saja, kita marahnya mata mau keluar. Walaupun bagus sih yang disebut Allah. Ya Allah, mata kayak mau keluar. Kamu kenapa nggak tidur sih? Ya, kayak kita. Anak kecil ini Bu, melihat ayahnya atau ibunya itu kayak lihat raksasa sebetulnya. Karena dari kecil dia dongak begini. Kita ngomong, ya. Sebetulnya kita bagus selama ini kalimat-kalimat ya zikrullah kita sampaikan, tapi boleh nggak pakai yang manis gitu? Coba Bu, coba ngomong gini. Ya Allah. Bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Ayo Bu, istighfar ya. Astagfirullah. Nah itu bisa. Nggak tahu kalau di rumah ya. Kenapa sih begitu? Karena saya khawatir anak-anak trauma mendengarkan kalimat-kalimat zikrullah ini. Ya. Dan itu bukti nyata. Suatu ketika saya mau jemput Dek Ragil pulang sekolah, karena saya kecepatan, Dek Ragil masih di kelas, saya tunggu di kantin sekolah. Ya. Waktu duduk di kantin, ada 2 orang anak perempuan di depan saya, anak sekolah, anak perempuan. Dia mungkin di kantin, dia ngobrol berdua, ya. Temennya ngobrol, terus teman satu lagi gini, astagfirullahaladzim. Terus teman yang satu lagi, kamu kok istighfar? Kan istighfar bagus. Gua kalau dengar istighfar ingat muka emak gue. Berarti dia trauma dong. Kan bahaya. Ya. Nah, mulailah ya kita untuk bisa mengendalikan emosi selalu ingat Allah, tapi sampaikan dengan cantik. Ya. Gimana Bu Aisyah supaya ya waktu kita sebut dengan cantik, makanya sebelum menyebutkan
kalimat-kalimat zikrullah ini, ibu tarik nafas panjang, terus buang lewat mulut. Coba ibu bayangin ya, anak ibu laki-laki umur 4 tahun, ya, diajak ke rumah teman, dan karena anak laki syaratnya, aku boleh bawa bola bunda? Iya nak, boleh. Temennya punya lampu kristal, namanya juga anak laki, nggak bisa duduk tenang, main bola ketendang, pung, jatuh. Ibu bisa nggak tadi? Ya Allah, bisa nggak gitu? Pasti panik kan? Pasti panik, ya. Dan waktu panik, upayakan tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak perlu sampai keluar matanya teman. Karena kalau ibu teriak, kaget, anak kaget, ya. Pernah dengar ada istilah subconscious mind, jiwa bawah sadar, atau dulu diistilahkan pikiran bawah sadar. Orang pada saat kaget, subconscious mind-nya terbuka dan akan merekam, ya, memori sangat-sangat lama, bahkan seumur hidup. Makanya banyak seorang ibu kaget, anak juga kaget, dan ibunya mulai ngomongnya ini, ya, tidak pantas sebetulnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah nak, ya, ini mahal. Jadi anak langsung merasa dirinya tidak lebih mahal dari lampu kristal itu. Padahal harusnya kita bersyukur dulu bahwa dia nggak kena jatuhan lampu kristal, ya kan, karena anak lebih mahal. Dan itu masuk loh di bawah sadar, ya, itu masuk di bawah sadar. Maka, ya, tentu dalam mengendalikan emosi kita perlu teknik-teknik. Bahkan kata Nabi, apabila marah berdiri, segera duduk. Jadi ibu kalau marah sama anak-anak, bu, lagi berdiri, langsung duduk. Cari tempat duduk, ya. Saya pernah, ya, melakukan teknik ini untuk mengajarkan anak-anak manajemen emosi. Saya bilang sama anak-anak, ya, sabdanya Nabi SAW, kalau sedang marah, kesal, jengkel, berdiri, duduk nak. Untuk diajarkan anak-anak itu bukan hanya dikasih nasihat, harus ada role play-nya. Satu ketika saya begini, ibu marah nih, ibu marah nih, ibu marah. Anak saya rame-rame, ambil kursi. Yang satu segera dorong kursi. Ibu duduk, ibu duduk. Ya sudah. Ya, ibu duduk, saya duduk. Tarik nafas ibu, tarik nafas ibu. Lagi ibu. Gitu, ya. Ada satu lagi bilang istighfar ibu. Astagfirullahaladzim. Saya memang mau role play supaya mereka tahu cara ini, sehingga nanti dia juga bisa melakukannya. Bahkan saya bilang, kalau duduk masih marah setelah tarik nafas dan istighfar, Nabi minta kita rebahan. Saya sengaja tuh udah istighfar, ya, ada yang tanya, ibu masih marah? Iya. Tidur ibu. Itu cara memperkenalkan manajemen emosi yang baginda Nabi SAW ajarkan, ya. Dan itu harus diajarkan sejak kecil, ya. Kenapa? Karena anak-anak yang menyimpang itu, termasuk yang pakai narkoba, adalah anak-anak yang tidak tahu bagaimana memanage emosi. Dan kalau udah pakai narkoba, lama sekali di situ. Mas Rendo, waktu pakai narkoba berapa lama? 11 tahun bu. 11 tahun. Mbak Adel, berapa lama pakai narkoba? Kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Kok Jimmy? Mau bilang Korea dulu lagi. Kok Jimmy, berapa lama pakai narkoba? Kurang lebih 25 tahun ibu. Lama. Susah keluarnya. Ya. Rendo, siapa yang pertama kali kasih kamu narkoba? Di mana? Teman di rumah. Teman di rumah? Ya. Nggak bisa nolak? Nggak bisa. Nggak bisa nolak. Nggak bisa. Mbak Adel, siapa yang pertama kali yang kasih kamu narkoba? Teman sekolah di pesantren. Teman sekolah pesantren. Koko, di mana? Di lingkungan kerja bu. Lingkungan kerja. Ya. Kalau saya bawa 100, ya, pasti semua akan cerita di mana pertama kali mereka kena narkoba, ya. Tapi kalau saya bawa 100, kemudian saya tanya, ya, apakah punya bapak ibu? Apakah punya bapak ibu? Yang nggak punya bapak ibu atau orang bilang yang disebut broken home itu hanya 10%. 10%. 90%-nya punya orang tua yang utuh. Ada bapaknya, ada ibunya, tapi
belum harmonis. Ya. Koko, Bapak Ibu ada ya? Lengkap ya? Ada. Ada. Mbak Adel, Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada. Rendo, Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada. Ya. Makanya mengapa parenting sekarang menjadi penting agar kita orang tua yang utuh dan kita belajar untuk senantiasa memperbaiki agar menjadi harmonis ya. Ibu-ibu nggak mau kan anaknya menyimpang? Ya. Saya dan tim sejak 98 urus anak-anak korban narkoba, 10 tahun terakhir mengurus anak-anak LGBT, 10 tahun terakhir juga mengurus anak-anak korban gawai ya dan penyimpangan lainnya. Untuk itu, dari riset kami harus juga segera berjuang untuk preventifnya. Itulah kami sangat-sangat intens untuk hadir di acara seminar-seminar parenting seperti ini gitu. Kenapa? Ya, saya nggak mau lagi lihat ada anak menyimpang gitu. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya udah terlanjur misalnya. Atau ada adik saya pakai, atau ada sepupu saya. Tetap masih ada harapan sebetulnya. Cuman ketahuilah untuk mendampingi anak-anak pemulihan itu seumur hidup. Makanya mengapa teman-teman bersama kami seumur hidup ya. Maaf ya seumur hidup ya. Saya kontrak seumur hidup. Dan mereka ini yang punya talenta atau kecerdasan musikalis, maka kami juga akan menyalurkan dia punya ya bakatnya, tapi tentu kita ya kasih polesan-polesan insya Allah supaya lebih manfaat dunia akhirat insya Allah ya. Ya, Koko kan dulu main musik juga kan? Iya, nggak pernah salawat kan? Ya, Iya. Iya. Main musiknya di mana kalau seringnya dulu? Di klub. Nah, kan gitu. Tapi itu kan juga nggak bisa kita hindari karena dia punya talenta kecerdasan musikalis. Yang penting adalah kita rubah syairnya, kita rubah liriknya, insya Allah. Ya, lebih enak mana waktu ajeb-ajeb di klub atau salawat? Salawat. Salawat ya, iya betul ya. Ya. Ya, really? Real. Anak sekarang bilang gitu kan? Literally. Oke, baik, kembali. Terlalu mengontrol berlebihan. Dikit-dikit lihat ke kamarnya, dikit-dikit tanya, sampai pun dia mulai sudah remaja, tiap 15 menit WA, lagi ngapain. Nah, itu termasuk sudah masuk ke toxic parent ya. Terus apa lagi? Selalu menyalahkan anak. Satu ketika mungkin harus terima rapot ya, ibunya lupa untuk ambil rapot, terus anaknya bisa disalahin tuh. Kamu kok nggak ingetin bunda kalau hari ini terima rapot? Harusnya kamu ingetin bunda dong. Tuh anak pengen ngomong, ya pengen ngomong sebetulnya, cuma takut durhaka, pengen bantah. Ya itu contoh juga. Ya. Terus apa lagi? Sering mempermalukan anak. Cuman gini doang nih. Banyak ibu-ibu tuh, ya bawa anak, terus ketemu saya, Bu Aisyah, ya terima kasih loh Bu Aisyah datang ke sini. Bu Aisyah, ini anak saya nih, susah banget diatur. Itu mempermalukan. Ibu kalau mau curhat atau mau bilang kepada siapapun tentang anak kita, bisik-bisik. Ya, Bu Aisyah maaf, mau curhat sebentar tentang anak boleh? Tanya dulu ya. Iya. Karena sebetulnya boleh, cuman panitia langsung melotot. Karena pasti kelamaan kan gitu ya, namanya juga curhat kan. Banyak begitu. Atau kita bilang sama ayahnya baru datang, terus kita bilang, ayah, atau abi, ya, nih Rendo nih, nggak mau belajar, mau jadi apa dia? Itu mempermalukan anak. Itu sudah masuk toxic parent. Ya. Dan kita kadang nggak sadar. Maksudnya memotivasi bukan? Tapi nggak gitu caranya. Ya, itu anak langsung, bahaya banget ya. Kemudian merasa bersaing dengan anak. Bunda, aku matematika dapat 75. Gitu doang. Dulu bunda, asik. Ayah dulu, itu namanya bersaing. Ya. Matematika nggak ada 75. Berapa bun? 76. Segitu aja bersaing, cuman beda 1. Ya, nah itu tadi. Ini tuh bikin. Kenapa? Ini bikin toksik, bikin racun di otak, di kolbunya anak, sehingga bertumbuhnya akan ada hambatan. Ya.
Sehingga dampak toxic parent pada anak itu ya adalah rentan sakit dan depresi, kecuali memang waktu lahir dia prematur atau memang waktu lahir sudah ada kelainan-kelainan bawaan, itu lain ya. Tapi kalau sudah lahir prematur, punya kelainan bawaan, orang tuanya toksik, oh depresi tuh anak. Apa itu depresi? Selalu mau menyakiti dirinya, bentur-benturin kepala di tembok, ya, ambil silet dia, cacat-cacat tangannya, dan selalu berpikiran suicide, ide bunuh diri. Ya, nah, kemudian kehilangan waktu bermain karena harus terus belajar, kursus, belajar, kursus, belajar, kursus. Ini bahaya, ya. Tidak kreatif dan tidak ekspresif, hubungan yang kaku dengan orang tua, dan kemampuan sosial yang buruk. Ini dampaknya. Kalau kita lihat gitu doang ya? Enggak doang. Depresi ini banyak anak-anak yang tiba-tiba ada suicide, ya, ingin mencelakakan diri, mereka bisa loncat dari balkon atau masuk lemari, dia tutup saja pintu lemari, orang tuanya nggak tahu dia ada di lemari, mati di situ. Itu depresi namanya. Dan sudah mulai banyak berita ini, oke? Dan ternyata toxic parent itu, ya, nah, ini gambar otak yang diformalin ya. Orang tua yang masuk kategori toxic parent biasanya ada gangguan di otaknya. Bisa jadi karena ada trauma juga, ya, atau memang ada gangguan kejiwaan. Seperti itu sebetulnya, ya.